Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang suku banyak. Berbeda dengan video-video sebelumnya di mana pembahasan soal dibagi per sub ya. Jadi polinomial itu atau suku banyak itu ada beberapa bagian, misalkan penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain-lain. Nah, pada mulai video kali ini soal-soalnya sudah saya gabungkan menjadi satu dan bercampur, jadi bisa saja nomor satu penjumlahan, nomor duanya beda sub ya. Jadi seperti itu. Jadi soal-soal campuran dari suku banyak. Nanti soal-soalnya cukup banyak. Dari mulai pertama ini saya akan membuat video yang berisi hanya 5 soal dulu ya, 5 soal dulu tentang suku banyak dengan jenis soal yang bercampur. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Nah, pertama ini kita akan membahas tentang sisa pembagian. Jadi langsung ke sisa pembagian untuk nomor 1. Jika P X sama dengan X pangkat 6 dikurangi X pangkat 3 tambah 2 dibagi oleh X kuadrat min 1, maka sisa pembagiannya adalah. Nah, di soal yang seperti ini kita tentu masih ingat ya, karena yang pembagian atau sisa pembagian ini ikut di teorema sisa, yaitu yang ada di bagian belakang dari materi polinomial ya. Kalau yang di awal kan operasi penjumlahan. Nah, ini yang ditanyakan hanya sisa pembagiannya, berarti kita bisa menggunakan teorema sisa. Oke, kita coba bedah satu persatu. Jadi karena sisa kita bisa menggunakan bermacam-macam cara. Di sini saya coba gunakan dengan susun ke bawah, yaitu X pangkat 6 dikurangi X pangkat 3 ditambah 2 dibagi oleh X kuadrat min 1 ya. Ini saya buat jarak karena pangkatnya tidak berurutan ya. Nanti untuk menempatkan suku-suku sesuai dengan urutan pangkatnya, makanya di sini kita buat jarak seperti ini. X pangkat 2 di sini X pangkat 6, berarti di sini harusnya X pangkat 4 ya, X pangkat 4 ya. X pangkat 4 kali X pangkat 2 jadi X pangkat 6 ya. X pangkat 4 kali min 1 berarti negatif X pangkat 4. Kita taruh di sini ya, bukan di sini. Ini tadi gunanya tadi kita buat jarak antar suku. Setelah ini kita kurangkan. Nah, ini X pangkat 6 kurang X pangkat 6 ya, habis. Ini di sini enggak ada atau 0 dikurangi negatif, berarti jadi positif X pangkat 4 ya. Negatif X pangkat 3 dikurangi 0 tetap ya, plus 2. Oke, nggak ada masalah ya sampai di sini. Nah, ini X pangkat 4. Di sini ada X pangkat 2. Berarti harus kita kalikan dengan X pangkat 2 seperti ini ya. X pangkat 2 kali X pangkat 2 nanti ketemunya X pangkat 4. X pangkat 2 kali min 1 ketemunya min X pangkat 2 ya, seperti ini. Nah, ya, jadi kita letakkan di urutannya, bukan tepat di bawahnya. Ini kita kurangkan, menghasilkan apa? X pangkat 4 dikurangi X pangkat 4 0 ya. Kemudian X pangkat negatif X pangkat 3 dikurangi 0 tetap. Ini jadi apa? 0 dikurangi negatif jadi positif ya. Ini jawabannya. Di sini kita punya X pangkat 3, di sini X pangkat 2. Berarti harus kita kalikan dengan X. Tapi karena di sini negatif, maka ini kita kalikan dengan negatif X. Jadi negatif X pangkat 3 ya. Negatif X kali negatif 1 berarti plus X. Ingat letaknya di sini, bukan di sini ya. Hingga ini kita kurangkan. Ini negatif X pangkat 3 dikurangi negatif X pangkat 3 habis. Ini berarti dikurangi jadi X pangkat 2. Nah, dikurangi X tambah 2. Ini sama-sama X pangkat 2, berarti ini kita kalikan dengan 1. 1 kali X pangkat 2 tetap ya. Ya. 1 kali min 1 min 1. Begini nggak ada pengurangnya, sehingga kalau kita kurangkan akan menjadi ini habis min X, tetap min X ya, 2 dikurangi negatif 1 jadi plus 3 ya. Ini jadi sisa pembagiannya adalah min X plus 3. Ingat ya, sisa pembagiannya adalah min X pangkat 3. Nah, sekarang tugas kalian adalah menyelesaikan ini dengan cara lain. Apa itu? Dengan cara lain kita bisa menggunakan kesamaan polinomial ya. Buka lagi videonya, putar lagi kesamaan polinomial. Kemudian kita bisa juga menggunakan bagan
Horner, ya, bagan Horner. Masih ingat ya? Oke, sekarang tugas kalian adalah mencoba ini. Hasilnya nanti harus sama dengan ini. Soal kedua, jika faktor-faktor fx sama dengan 3x pangkat 3 dikurangi 5x kuadrat ditambah px tambah q adalah x plus 1 dan x min 3, maka nilai p dan q berturut-turut adalah, ya, ingat ya, di sini kita menggunakan teorema faktor karena kita bicaranya faktor. Faktornya adalah x plus 1 dan x min 3. Karena ini dan ini faktor, maka ini kalau kita bagi dengan ini, berarti hasilnya atau sisanya harus sama dengan 0. Demikian juga kalau fx ini kita bagi dengan x min 3, sisanya juga harus 0. Berarti kita bisa menggunakan berbagai alternatif penentuan. Bisa juga kita tentukan dengan cara nilai polinomial, bisa juga kita gunakan susun ke bawah, bisa juga kita gunakan diagram atau bagan Horner. Nah, di sini saya akan menggunakan nilai, ya, memasukkan nilai atau mensubstitusikan nilai, sehingga kalau ini dibagi x plus 1 berarti x nya sama dengan negatif 1. Nah, karena ini merupakan faktor, maka hasilnya harus 0, sehingga setelah kita hitung ini negatif 1 pangkat 3 itu negatif 1, ya, negatif 1 kuadrat itu 1 positif, ya, ini tetap, sehingga kita dapatkan ini min p tambah q sama dengan 8. Ini kita sebut persamaan pertama. Nah, sekarang kita cari persamaan keduanya, yaitu apa di sini. Nah, ini berarti x nya sama dengan 3. X sama 3 hasilnya juga harus sama dengan 0. Ya, seperti ini. Kita hitung 3 pangkat 3 itu 27 kali 3 81. 3 kuadrat 9 kali 5 45 dan seterusnya, sehingga kita dapatkan 3p ditambah q sama dengan negatif 32. Ini persamaan kedua, ya. Dari dua persamaan ini kita kita eliminasi, ya. Kita eliminasikan 1 dan 2. Nih, ya. Di sini q-nya koefisiennya sama-sama 1, sehingga kita nggak perlu mengalihkan, berarti langsung bisa kita kurangkan, sehingga didapat apa? Negatif p atau negatif 1p dikurang 3p berarti negatif 4p. 8 dikurang negatif 36 jadi 44, jadi p nya negatif 11, ya. P nya udah ketemu negatif 11. Sekarang kita cari q nya. Nah, ini kita substitusikan. Jadi P sama dengan negatif 11 ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Sebenarnya tidak ada masalah persamaan 1 atau 2. Tapi kalau melihat bentuk persamaannya akan lebih mudah kalau kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi P-nya kita ganti dengan negatif 11. Ya. P-nya kita ganti negatif 11 sehingga ini ada dua tanda negatif, ya. Jadi negatif jadi 11. Jadi Q-nya sama dengan negatif 3, ya. Oke, ya. Jadi sebenarnya kita lebih menggunakan ini persamaan linear.
dua variabel ini ya, ini materi SMP. Jadi materi SMA-nya hanya substitusi ini ya. Baru kita selesaikan dengan materi SMP. Oke, tidak ada masalah ya di soal kedua. Oke, soal ketiga kita lihat, diketahui dua polinom yaitu x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5x tambah a dan x kuadrat tambah 3x min 2. Jika kedua polinomial tersebut dibagi dengan x plus 1 sehingga sisa hasil baginya sama, maka tentukan nilai a. Jadi dua polinomial ini dibagi dengan pembagi yang sama yaitu x plus 1. Ternyata hasil baginya sama ya, jadi dua-duanya dibagi dengan pembagian sama, hasilnya sama. Oke, kita lihat pembahasannya. Berarti kita misalkan dulu supaya mudah. Jadi kita misalkan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5x tambah a itu fx. Jadi fx nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 4x kuadrat ditambah 5x tambah a ya. Kemudian ini kita misalkan gx, jadi gx-nya sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 2. Dua-duanya atau dua polinomial ini kita bagi dengan x plus 1, hasilnya sama. Jadi kita nggak perlu tahu berapa hasilnya atau apa hasilnya, yang jelas hasilnya harus sama. Coba kita hitung satu per satu. Gx, kita dulu kan ya, gx x kuadrat tambah 3x min 2 dibagi x plus 1. Kita masukkan, berarti x-nya negatif 1 ya, jadi kita hanya butuh sisanya. Berarti nanti sama dengan apa? Min 1 kuadrat ditambah 3 kali min 1 dikurang 2. Jadi 1 kurang 3 kurang 2 sama dengan negatif 4. Jadi ternyata sisanya 4 ini yang gx-nya. Karena gx-nya sisanya 4, maka fx sisanya juga harus negatif 4. Jadi kita substitusikan ke dalam fx ya. Fx dibagi x plus 1 berarti x-nya min 1. Ini akan menjadi negatif 4 ya, x-nya tadi karena sama ya, berarti ini juga kita tulis negatif 4, negatif 1 pangkat 3 dikurang 4 negatif kuadrat tambah 5 kali negatif 1 plus ini ya, jadi negatif 4, negatif 1 ya, ini negatif 1 pangkat 3 negatif 1, negatif 4 kuadrat itu 1 kali min 4 min 5 plus a. Gimana? Terlalu cepat? Enggak ya, karena ini sudah pernah ya. Nah, jadi negatif 4 sama dengan negatif 10 plus a. Jadi A-nya sama dengan 6. Gimana? Oke, nggak ada masalah ya rasanya ya. Jadi A-nya sama dengan 6. Nah, diketahui x min 2 adalah faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah ax kuadrat ditambah bx min 2. Jika fx dibagi x plus 3, maka sisa hasil pembagiannya adalah negatif 50. Kita disuruh menentukan nilai a plus b.
Nah, kita lihat apakah kita harus mencari A sendiri, B sendiri baru dijumlahkan, atau bisa langsung ketemu. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini optionnya ya, 10, 4, min 6, min 11, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini diketahui ini adalah faktor. Karena X min 2 adalah faktor dari fx sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat tambah x min 2, maka sisa pembagiannya adalah 0. Ya. Tapi kalau dibagi x plus 3, dia mempunyai sisa negatif 50. Nah, sekarang kita tinggal substitusikan. Berarti kalau kita masukkan F2, maka hasilnya harus 0 karena ini faktor. Ya, jadi kita hitung 2 pangkat 3 8, 8 kali 2 16. Ini 4A, ini 2B. Oke, ya. Jadi 4A tambah 2B min 14. Ini kita jadikan persamaan pertama. Nah, kalau dibagi X plus 2, dia bersisa min 50. Nah, kita substitusikan seperti ini. Oke, sama negatif 3 pangkat 3 itu negatif 27 kali 2 berarti 54. Oke, nah negatif 54 ini negatif 3 kuadrat 9 ya, 9A, negatif 3B min 2 dikurang 50. Jadi kita teruskan 9A dikurang 3B, kita jumlahkan nih ya, negatif 54 dikurangi 2 negatif 56. Jadi 9A dikurang 3B sama dengan 6. Kita jadikan ini sebagai persamaan kedua. Nah, samaan 1 dan 2 kita eliminasi ya. Kita eliminasikan mana nih? Nah, ini kita eliminasikan. Nah, di sini tidak ada koefisien yang sama, berarti harus kita kalikan supaya ketemu koefisien yang sama. Nah, kita kalikan berapa? Kita lihat kalau saya pilih yang kecil, berarti yang atas kita kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2 ya. Kalikan 3 menjadi 12A ditambah 6B sama dengan negatif 42. Yang bawah kita kalikan 2 jadi 18A dikurang 6B ya. 6 kali 2 12. Ini baru kita apa nih? Kita jumlah karena ini satu tandanya beda. Jadi 12 tambah 18 30A kurang sama dengan negatif 30, berarti A nya negatif 1. Ini kita substitusikan ke salah satu persamaan yang ada. Nah, di sini kita substitusikan ke persamaan pertama ya, 4 kali min 1 min 4 tambah 2B sama dengan min 14 ya. Jadi 2B nya sama dengan min 10, B nya sama dengan negatif 5 ya. A nya ketemu, B nya ketemu, berarti A tambah B min 1 tambah negatif 5 sama dengan negatif 6. Jadi hasilnya A plus B ini sama dengan negatif 6. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ke soal nomor 5. Fx adalah suku banyak berderajat 3. Nah, ini ya, suku banyak berderajat 3, berarti nanti x-nya pangkat 3, pangkat tertingginya. X kuadrat tambah x dikurang 12 adalah faktor dari fx. Ini ya, faktor ini. Jika fx dibagi
oleh X kuadrat tambah X kurang 6, sisanya negatif 6X plus 6. Maka suku banyak tersebut adalah, jadi tugas kita adalah menentukan suku banyaknya ya. Ini opsinya A, B, C, D, E, silakan dicocokkan nanti. Nah, kita langsung bahas. Oke, nah konsep dasarnya ya, pembagian yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kalau secara algoritma bisa kita tulis fx sama dengan x kuadrat ditambah x dikurang 12 kali apa nih, h1x. H1x adalah hasil bagi pertama ditambah sisa ya. Saya misalkan H1 itu hasil bagi yang pertama, ini yang dari sini. Jadi suku banyak per 3 ini adalah faktor. Berarti kalau dibagi dengan ini, sisanya harus 0 karena dia faktor. Ini bisa kita tulis. Nah, saya kasih merah ini supaya jelas. Ini harus sama dengan 0. Kenapa? Karena dia adalah faktornya, maka sisanya harus 0. Nah, kita tulis begini. Jadi ini kita anggap persamaan 1 ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke yang kedua. Yang kedua dibagi ini. Dibagi X kuadrat ditambah X kurang 6. Dikali hasil bagi tetap ditambah sisa. Nah, ini ada sisanya negatif 6x ditambah 6. Ini kita selesaikan. X kuadrat tambah x dikurang 6 ini bisa kita faktorkan menjadi x tambah 3 x kurang 2 ya. Bisa kita bisa kita faktorkan seperti ini. X kuadrat ditambah x dikurang 6 itu sama dengan x tambah 3 kali x min 2. Ini ya, ini. Sehingga ini menjadi persamaan kedua. Oke. Sekarang kita substitusikan x min 3. Kenapa substitusikan? Karena nanti ini kan pasti salah satu faktornya ya, salah satu faktornya. Berarti menjadi f min 3. Ketutupan. Sebentar, saya menghilang dulu. Kita substitusikan min 3 ya, min 3 ini pasti 0. Ini ya, ini nggak pengaruh ya, karena ini 0 maka ini otomatis 0. 0 ditambah ini negatif 3 dikurang 6 ya. Sehingga F3 nya sama dengan ya 0 tambah 24. Dari mana 24? Ini 24 ya. Karena ini sudah perkalian 0. Karena ini 0, ini pasti 0 dikalikan. Sehingga hasilnya 24. Itu untuk F min 3. Oke, sekarang kita substitusikan lagi apa? Karena ada 2x plus 3 dan x min 2. Berarti sekarang yang kita substitusikan adalah x sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 kita substitusikan. Sama ya prosesnya, 2 tambah 3, 2 kurang 2, ini pasti 0. Karena ini 0, maka semua ini 0. Karena ini semua 0, kali ini jadi 0. Sehingga jadinya F2-nya sama dengan negatif 6. Kembali ke persamaan yang satu tadi, apa tadi? Misalkan, kan H1-nya belum tahu hasil bagi yang pertama. Kita misalkan AX tambah B. Maka di sini X kuadrat ditambah X dikurang 12 kali ini. Ya, yang pertama tadi kan mengandung ini. Jadi ini kali H1, H1-nya kita misalkan ini ya. Nah, ini harus sama dengan ini. Substitusikan F min 3 sehingga didapat, oke, aja ya. Ya. Rasanya nggak bingung ya, bisa ya. Tinggal angkanya sederhana sekali. Ini. Coba dilihat dulu ada salah hitung enggak saya. Oke, rasanya benar ya. Oke, kita lanjut. Masukkan ke persamaan 1 ya. Tadi kan sudah X min 3, sekarang yang X sama dengan 2 sehingga didapatlah sama 4 ya. Kita substitusikan lagi, kita eliminasikan lagi persamaan 3 dan 4. Nah, didapatlah ini sama-sama negatif 6B ya. Jadi hanya 1. Ini masuk persamaan 4. Jadi B-nya min 1. Oke. A-nya udah ketemu, B-nya ketemu. Nah, baru kita substitusi. Oke. Nah, kita substitusi, dapatnya adalah ini. Jadi, nah, inilah persamaannya atau polinomialnya. Karena tadi berderajat 3 kan.
ini dibagi ini, hasil apa, ininya faktor, yang pertama loh, ini yang pertama ini faktor, maka sama dengan 0, berarti efek sama dengan ini ditambah kali ini. Jadi ini kita kalikan akan muncul polinomial berderajat 3. Nah, ini ya bentuknya seperti ini, kita sederhanakan. Nah, jadi jawabannya adalah X pangkat 3 dikurang 13X ditambah 12. Oke. Oke, kalau belum jelas diulangi lagi videonya, nggak apa-apa ya. Kalau belum jelas, mudah-mudahan jelas. Mudah-mudahan jelas. Jadi X pangkat 3 dikurang 13X tambah 12. Ya, nah ini